Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana hari ini kabarnya anak-anak kelas 3 semuanya? Mudah-mudahan anak-anak dalam keadaan sehat dan bahagia. Sudah siap ya anak-anak belajar hari ini? Sebelumnya kita mulai dengan baca basmalah bersama-sama dulu. Yuk, bismillahirrohmanirrohim. Yuk kita mulai belajar hari ini bersama Bu Dina. Yang kita pelajari hari ini adalah pecahan sederhana. Ya. Nah, kita ingat-ingat dulu ya anak-anak, apa itu pecahan? Nah, anak-anak sudah belajar ini ya di kelas 2 ya, kita ingat dulu. Nah, di sini Bu Dina punya 1 buah apel. Nah, apabila 1 buah apel ini dipotong-potong, apa yang akan terjadi? Nah, tentu saja akan terbagi menjadi beberapa bagian. Nah, di sini apelnya dibagi menjadi 4 bagian. Nah, Bu Dina ternyata punya apel yang kedua ini anak-anak ya. Apel yang kedua, ini 1 apel utuh dibagi menjadi 2 bagian yang sama. Nah, menjadi berapa ya? Nah, dibelah jadi 2 sama besar ukurannya ya. Nah, di sini artinya maka 1 dari 2 bagian apel yang sama jika ditulis dalam lambang bilangan pecahan menjadi 1/2. Sudah ingat ya? Oke, kita lanjut anak-anak ya. Maka dapat disimpulkan bahwa pecahan merupakan bagian dari kesatuan atau keseluruhan. Ya. Nah, sekarang lanjut kepada materi membaca lambang bilangan. Nah, di sini ada angka 1/2. Ada garis bawah di bawahnya, lalu angka 2. Nah, kalau ada bilangan pecahan seperti ini, maka dibacanya adalah 1/2 ya. Atau setengah. Oke. Lalu bilangan yang kedua ada bilangan 1/3. Nah, ini dibaca 1/3 atau 1/3 ya. Lalu bilangan yang ketiga ada 1/4, dibaca 1/4 atau 1/4. Nah, ini ada nama lain atau istilah lainnya ya. Nanti kalau ketemu bilangan 1/2 boleh dibaca setengah ya. 1/3 boleh dibaca 1/3, 1/4 boleh dibaca 1/4. Itu nggih. Kita lanjut. Oke, selanjutnya kita ke materi mengenal pembilang dan penyebut ya. Nah, kita perlu tahu dulu ya anak-anak, apa itu pembilang dan apa itu penyebut. Pembilang merupakan bilangan yang menyatakan bagian yang terbagi. Lalu, penyebut merupakan bilangan yang menyatakan jumlah keseluruhan. Nah, di sini ada bilangan 2/5. Kita cari ya, mana pembilang, mana penyebutnya. Oke. Nah, 2 di sini disebut dengan pembilang, lalu 5 di sini disebut dengan penyebut. Ya, jadi pembilang itu bilangan yang berada di atas, ya, lebih mudahnya seperti itu. Lalu penyebut bilangan yang berada di bawah. Itu nggih. Nah, ini ada contoh soal anak-anak, ya. Contoh soalnya, tentukan penyebut dari pecahan 3/6. Jawabannya adalah berapa? 6. Penyebut itu di bagian bawah atau jumlah keseluruhannya ya. Jawabannya 6. Selanjutnya, menentukan nilai pecahan pada sebuah gambar. Nah, di sini ada 1 buah gambar lingkaran yang dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Nah, maka bagian yang diarsir dinyatakan dengan pecahan berapa? Kita lihat ya anak-anak ya. Di sini lingkarannya dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Berarti pecahannya menunjukkan 1/2.
Satu itu gambar yang diarsir, dua adalah keseluruhan bagian. Ya. Nah, di sini sudah dijelaskan, satu merupakan bagian yang diarsir, dua merupakan bagian keseluruhan. Kita lanjut gambar yang kedua. Di sini ada gambar persegi panjang yang dibagi menjadi berapa bagian itu? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, maka bagian yang diarsir dinyatakan dengan pecahan 2/5. Penjelasannya, dua bagian itu yang diarsir, ya. 5 adalah bagian keseluruhan. Mudah bukan ya anak-anak ya? Oke, sekarang kita lanjut ke contoh yang lain. Nah, di sini ada satu buah gambar lingkaran dibagi menjadi 4 bagian. Nah, pertanyaannya, apa lambang pecahan pada gambar yang berwarna merah? Nah, berwarna merah ada berapa bagian anak-anak? 1. Bagian keseluruhannya berapa? Ada 4 ya. Jadi menunjukkan nilai pecahannya 1/4. Ya. Gambar yang kedua, ada gambar lingkaran lagi ya, dibagi menjadi berapa bagian ya itu ya. Nah, pertanyaannya, apa lambang pecahan pada gambar yang berwarna kuning? Nah, kita hitung dulu. Warna kuningnya ada berapa? Ada 1, 2, dan 3. Lalu bagian keseluruhannya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi nilai gambar lambang pecahan itu menunjukkan pecahan 3/8. Nah, sekarang kita belajar tentang penerapan pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada contoh soalnya. Siti memiliki satu buah apel. Siti memotongnya menjadi 4 bagian sama besar. Maka besar tiap potongan apel adalah satu buah apel ya, dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Artinya, nah, setiap bagiannya nilainya 1/4. Nah, mudah bukan anak-anak ya? Nah, jangan lupa karena ini soal cerita, jadi ada kalimat jawabannya ya. Jadi besar potongan apel Siti adalah 1/4. Mudah bukan? Ya. Ya, selanjutnya kita lanjut ke pembahasan mengurutkan pecahan sederhana. Nah, ini yang pertama, mengurutkan pecahan berpenyebut sama. Ya, diingat-ingat dulu, penyebut itu bagian mana ya? Pembilang itu bagian atas, penyebut bagian bawah. Berarti nanti pecahan ini bagian bawahnya itu angkanya sama. Kita lihat ya anak-anak ya bagaimana caranya. Nah, di sini ada gambar anak-anak ya. Gambar yang pertama itu gambar pecahan menunjukkan 1/4. Ya, kita lihat bagian warna pink ya, itu ukurannya 1/4. Lalu gambar yang kedua, gambar yang berwarna pink di bawahnya itu ukurannya 2/4. Gambar yang ketiga yang berwarna pink itu anak-anak itu ukurannya 3/4 ya, nilai pecahannya 3/4. Nah, sekarang bagaimana cara mengurutkan pecahan itu? Ya, kita lihat dari kecil ke besar. Ini mudah ya anak-anak. Kita lihat saja bagian pecahannya itu. Bagian yang berwarna pink yang paling kecil itu yang mana? Nah, yang paling kecil berarti yang 1/4 ya. Nah, lalu yang kedua itu ukurannya yang lebih besar. Dari 1/4 itu adalah yang 2/4. Nah, lalu yang paling besar yang ketiga itu ukurannya yang 3/4. Nah, maka urutannya dari kecil ke besar adalah 1/4, 2/4, dan 3/4. Paham ya? Jadi yang diurutkan adalah nilai arsirannya dari yang paling kecil ke yang paling besar. Ya, diamati gambarnya. Oke. Ya, lalu selanjutnya kita coba ya anak-anak, kita urutkan dari besar ke kecil ya. Nah, kalau dari besar ke kecil, anak-anak yang dilihat adalah daerah arsirannya yang paling besar
Ya, daerah arsiran yang paling besar di sini adalah 3/4. Lalu terbesar kedua ya, ada setelahnya 2/4. Lalu yang terakhir 1/4. Jadi urutannya ya dari besar ke kecil adalah 3/4, 2/4, dan 1/4. Nah, mudah bukan ya anak-anak ya? Nah, sekarang kita lanjut ke bagaimana mengurutkan pecahan yang pembilangnya sama. Ya. Nah, di sini ada soal. Ya, di sini ada soalnya anak-anak. Yang diurutkan adalah pembilangnya sama. Pembilang itu bagian atas. Nah, ini yang diurutkan bilangan pecahannya ada 1/3, 1/2, dan 1/4. Nah, di situ ada gambar, tapi di sini Bu Dina juga punya peraga ya anak-anak ya. Bu Dina punya sebuah donat ini ya. Bu Dina punya sebuah donat, tapi donatnya dalam bentuk contoh saja ya anak-anak ya, bukan donat beneran ini ya. Nah, di sini Bu Dina punya satu buah donat ya. Nah, di sini donatnya Bu Dina bagi menjadi 2 bagian sama besar. Nah, di sini artinya setiap bagiannya adalah 1/2. Ini 1/2, besarnya segini, ya. Nah, lalu Bu Dina punya benda yang kedua. Benda yang kedua ini adalah sebuah cookies, ya. Sebuah cookies. Nah, cookies di sini Bu Dina bagi menjadi 3 bagian sama besar. Nah, artinya satu bagian cookies ini adalah 1/3, ya. Nah, yang terakhir anak-anak ya. Yang terakhir di sini Bu Dina punya bola. Nah, bolanya utuh ya ini ya, bola utuh ya. Tapi kemudian ini karena bolanya itu sudah rusak. Dipotong-potong menjadi 4 bagian ini anak-anak ya. Dibelah menjadi 4 bagian bolanya ya. 4 bagian sama besar. Nah, nilai satu bagiannya itu adalah 1/4. Ya, kita lihat. Nah, cara membandingkannya dengan bagian pecahannya tadi anak-anak ya. Kita lihat ya. 1/2 itu sekian ukurannya ya. Lalu 1/3 itu sekian ukurannya. Oke. Lalu yang terakhir itu ada 1/4 sekian ukurannya. Ya. Nah, kira-kira ini anak-anak kalau diurutkan dari yang besar ke dari yang kecil ke yang besar dulu, ya. Dari yang kecil berarti ukurannya paling kecil ini. Ini tadi berapa? 1/4. Yang ini berapa? 1/3. Yang ini yang terakhir, ini 1/2. Itu kalau diurutkan dari yang kecil. Nah, lalu kalau diurutkan dari yang besar, berarti ini jadi potongan yang pertama. Ini tadi berapa? 1/2. Yang ini 1/3. Yang terakhir 1/2. Nah, ini bisa dilihat juga dari gambar anak-anak ya. Dari gambar yang ada di layar itu ada yang berwarna merah. Nah, itu ada satu buah lingkaran dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Lalu gambar yang kedua ada lingkaran warna kuning dibagi menjadi 3 bagian sama besar. Lalu ada lagi lingkaran berwarna hijau dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Nah, gambar itu mewakili soal tadi. Ya, mewakili soal dari 1/3, 2/3, dan 1/4 yang minta untuk diurutkan. Nah, sekarang bagaimana caranya? Tadi sudah terjawab, tapi kita simpulkan ya anak-anak. Nah, jadi urutan pecahan dari kecil ke besar itu ternyata cara mengurutkannya dengan melihat penyebutnya dari besar ke kecil. Ya. Nah, ini khusus yang pecahan pembilangnya sama ya. Nah, cara mengurutkan dari kecil ke besar itu dengan mengurutkan penyebutnya dari besar ke kecil. Nah, maka di sini tadi ya. Nah, jawabannya adalah 1/4, 1/3, lalu 1/2. Oke, lalu selanjutnya urutan pecahan dari besar ke kecil. Nah, ternyata cara mengurutkan
pecahannya dengan melihat penyebutnya dari kecil ke besar. Ya. Nah ini contohnya itu soalnya yang di atas itu ya anak-anak ya. Yang 1/3, 1/2 dan 1/4. Nah jawabannya kalau dari besar ke kecil adalah 1/2, 1/3 dan 1/4. Nah, seperti itu anak-anak. Untuk materi pembelajaran pecahan mudah bukan? Ya, mudah-mudahan bisa dimengerti dengan baik oleh anak-anak. Nah, untuk pembahasan hari ini Budina cukupkan dulu ya. Mudah-mudahan anak-anak bisa menerima dengan baik. Terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.